Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Najla Salma dari kelas 12 MIPA 3 dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai beres ya. Tuh teman-teman tahu nggak nih arti dari pembangunan? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia pun dapat meningkat. Nah, pembangunan juga harus dilakukan secara merata, baik di pusat pertumbuhan maupun daerah sekitarnya. Tujuannya agar kedua wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang bersama sehingga saling menguntungkan. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, pembangunan itu memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan daya dukung lingkungan, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri, dan mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian pembangunan wilayah di Indonesia. Apakah dalam pembangunan itu satu Indonesia langsung dibangun secara serentak? Tentu enggak ya teman-teman, makanya dibagilah menjadi beberapa wilayah. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan merata baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Ada 4 wilayah utama dalam pembagian wilayah pembangunan di Indonesia menurut Repelita 2. Seperti kayak gini ya. Oke, kita lihat dia dulu dibagi menjadi 4 wilayah besar yaitu A, B, C, dan D. A itu wilayah yang pertama dengan kota pusat pertumbuhan di Medan. Dibagi menjadi 2 wilayah utama, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 mencakup Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan wilayah kedua mencakup Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Bergeser ke wilayah B dengan pusat di Jakarta. Dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah 3, 4, dan 5. Wilayah 3 mencakup Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Wilayah 4 mencakup Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan daerah 5 mencakup daerah Kalimantan Barat. Bergeser lagi ke wilayah yang C. Wilayah yang C dengan kota pusat pertumbuhan di Surabaya terbagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah 6 dan wilayah 7. Wilayah 6 mencakup Jawa Timur dan Bali, sedangkan wilayah 7 mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bergeser ke timur Indonesia, ada kota pusat pertumbuhan di Makassar. Terbagi lagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah 8, 9, dan 10. Wilayah 8 mencakup Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan wilayah 9 terbagi menjadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sedangkan daerah terakhir yaitu daerah 10 mencakup Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nah, namun wilayah pembangunan utama Indonesia itu telah mengalami pembaharuan pada Repelita 4 menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya adalah wilayah 10 yang tadi mencangkup Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua itu dipisahkan dari daerah D. Jadi, wilayah 10 ini membentuk wilayah utama yang baru yaitu wilayah E dengan pusatnya tuh di Maluku. Dari tadi kita lihat banyak wilayah yang memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan. Sebenarnya apa sih fungsinya? Kenapa ada wilayah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan itu memberikan kegunaan bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa, baik dalam pembangunan fisik infrastruktur serta fasilitas-fasilitas sosial lainnya dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. Ada beberapa dampak lain yaitu semakin lancarnya pergerakan barang atau komoditas ekonomi antar wilayah, memberikan peluang kerja bagi penduduk, serta dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selain itu, semakin maraknya pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah sudah tentu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut. Secara umum, masyarakat yang tinggal di suatu kawasan dapat termotivasi untuk bersaing dalam menghadapi berbagai peluang yang ada. Untuk peluang tersebut diperlukan adanya kesiapan seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan juga kesehatan. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak, penduduk dan pemerintah harus berusaha secara maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kita baru aja beres membahas pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Tentunya jadi menambah pengetahuan kita ya tentang negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga videonya dapat bermanfaat dan sampai jumpa.